Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajar Bimbing Nabatul Fauza LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Rihadatul Ayyashi dari kelas E PAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya saat ini banyak sekali kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang wanita. Nah, sebenarnya boleh nggak sih perempuan itu buat memimpin itu dalam Islam? Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai hadis kepemimpinan perempuan. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan hadis, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu adalah suatu proses atau kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hadis yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Haisam hadatsana Aufun an Hasan an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama karsu'an al-haqabil bi ashabil jamal fa'aqatila ma'ahum qala lama balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla faras qad malaku alaihim binta kisroh qala lan yuflihu qaumun walau amrahum amra'atan. Nah, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, maksudnya Asbabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sanad dari hadis ini adalah dari Utsman bin Umar Al-Haisam. Kemudian Utsman mendapatkan pengetahuan dari Auf bin Jamilah Al-Arabi. Kemudian Auf mendapatkan pengetahuan dari Hasan bin Abi Hasan Yasar, dan begitupun selanjutnya Hasan mendapat pengetahuan dari Nafi bin Harith as-Saqafi. Nah, Nafi mendapat pengetahuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik dan fitnah. Nah, selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad Al-Tabarani, juga Sunan An-Nasa'i. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari tadi ya, yang sanadnya tadi, dan juga ada jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Mutsanna. Nah, untuk redaksi matan yang seperti di atas itu, yang mayoritasnya itu merujuk pada Abu Bakrah. Nah, secara status hadisnya, para ulama menyepakati bahwa hadis ini sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah syariat. Dari pernyataan Nabi yang tadi, dalam arti hadis tersebut ada
tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Nah, itu menjadi perdebatan panjang gitu soal kepemimpinan perempuan gitu. Nah, kita lihat dari komentar para ulama terlebih dahulu, yaitu khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat hadis Abu Bakar tersebut. Nah, para muhaddisin sudah menyepakati bahwa kesahihannya salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam Al-Tirmidzi juga menyebutnya hadis hasan sahih. Di sini ada asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis ini. Sebabnya adalah ternyata pada saat itu ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Nah, posisi politik Abu Bakar sendiri disebutkan tidak berpihak pada Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian, dan ternyata pada suatu negeri, yaitu negeri Kisra, salah satu negeri dari negeri Persia, memiliki seorang raja yang dimana raja tersebut terbunuh. Ternyata raja tersebut itu terbunuh oleh putra dari raja itu tersendiri. Nah, singkat cerita, diangkatlah putri beliau untuk menggantikan raja tersebut itu. Jadi raja tersebut memiliki seorang anak perempuan dan diangkat menjadi pemimpin dari kerajaan tersebut. Nah, konflik dari pembunuhan tadi itu tuh karena konflik intrinsik dalam sebuah kerajaan gitu. Nah, sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Nah, banyak yang berdiskusi tentang apa sebabnya kenapa putri Kisra ini tidak berhasil dalam memimpin gitu. Ada yang menyebutkan inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Nah, ini tuh kurang lebihnya keterangan dari dalam Irsyadus Sari Syarh Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Khasqalani dan Tuhfatul Ahwazi Syarh Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Selanjutnya di sini ada menurut Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari yang mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwasannya perempuan tidak dapat menjadi sebagai ahli atau hakim. Nah, di sini mendapat tentangan dari kalangan mazhab Malikiyah yang mengatakan bahwasannya perempuan boleh menjadi qadli atau hakim. Nah, komentar yang serupa juga ditemukan dalam syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Irsyadus Sari karya Imam Al-Khasqalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perempuan tidak hanya tidak dibolehkan menjadi qadhi dalam urusan persaksian dan berpendapat dan kepemimpinan, perempuan juga itu dilarang. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwasannya perempuan itu dilarang untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Nah, itu ada salah satu argumen
yang disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Nah, disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Nah, perempuan itu lemah gitu, maksudnya tidak sekuat banyak hal yang tidak dimiliki perempuan ya, tetapi dimiliki oleh laki-laki. Misalnya itu ada akal, pengetahuan, ketegasan, tekad, dan keberanian, dan yang itu tidak tidak sepenuhnya dimiliki oleh seorang perempuan gitu. Selanjutnya juga, kenapa perempuan itu tidak dibolehkan memimpin? Karena perempuan itu juga aurat. Nah kan kalau misalnya seorang pemimpin kan harus banyak berinteraksi dengan pemimpin lain atau juga dengan masyarakat. Nah, disebutkan bahwasannya perempuan itu aurat gitu, jadi tidak diperbolehkan untuk terlalu di publik gitu. Jadi dilarang untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Nah kan di sini juga dijelaskan bahwasannya perempuan itu telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Nah, jadi kalau misalnya di rumahnya itu perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin diri sendiri atau menjadi pemimpin diri sendiri. Karena kalau misalnya pemimpin rumah tangga itu kan seorang suami ya. Jadi perempuan itu menjadi pemimpin dalam urusan domestik rumah tanggaan. Dengan nah dari penjelasan tadi itu dapat kita simpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini adalah terkait persaksian, qadi, serta kepemimpinan pemerintahan. Disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer itu mulai mengkaji dengan sudut pandang yang lainnya gitu. Terus ternyata setelah dikaji oleh ulama kontemporer, hadis itu tidak sejalan dengan semangat dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya itu orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut selanjutnya, selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus. Maksudnya pada saat itu hadis itu hanya ditujukan kepada negeri Kisra yang saat itu dipimpin oleh perempuan yang ternyata pemimpinnya itu tidak berhasil dalam memimpin kerajaan jalan tengah, bahwa kepemimpinan perempuan ini dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita, tetapi menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, dan juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Nah, jadi nilai pendidikan yang dapat diambil dalam penjelasan saat ini adalah seorang wanita diperbolehkan untuk memimpin, tetapi tidak semua kepemimpinan dapat dipimpin oleh
wanita itu pun dapat menjadi pemimpin dengan kompetensi dan kecakapan yang dimiliki.